Ya, selamat petang teman-teman, sahabat-sahabat semua. Malam hari ini atau petang hari ini saya akan berbincang dengan seorang rekan dari Semarang. Kita akan membicarakan soal mimbar. Tentunya bukan jualan mimbar, tetapi apa definisi pelayanan. Dan di dalam dunia pelayanan juga tidak hal yang ditutup-tutupi adalah tidak semua orang kuat di dalam pelayanan, bertahan sampai akhir atau setia sampai akhir. Kita cenderung menghakimi, cenderung menilai ketika orang sudah jatuh di dalam dunia pelayanan. Tetapi apa sih sebetulnya faktor selain anugerah ya? Tentunya ada anugerah Tuhan. Kita bicara dalam konteks anugerah Tuhan, tentunya sebenarnya Tuhan juga sudah menyediakan anugerah. Dan anugerah itu seringkali juga dalam bentuk yang nampak begitu. Nah, jadi malam hari ini atau petang hari ini, mari kita akan bicara mengenai mimbar yang terbelah. Halo, Halo, selamat sore. selamat sore. Selamat sore. Suaraku kedengaran nggak ya? Kedengaran nggak ya? Jelas? Jelas ya? Jelas ya? Ya jelas. Kok di tempatku Kok di anu ya? tempatku anu ya? Gemai Gemai di tempat saya. di tempat saya. Di tempat Gema. Tempat sini Enggak. jelas. Enggak. Enggak gemai ya di Enggak situ gemai ya? ya di situ ya? Enggak Gema. Oke. Oke. Eh, ini Kak Ini Kak Nono, panggilannya biasanya Kak Nono ya. Kak Nono ya. Terima kasih sudah ditemani sore hari ini untuk ngobrol-ngobrol bareng gitu ya. Gitu ya. Kita akan berbincang mengenai seputar kekristenan dan pelayanan. Nah, Kak Nono ini saya tulis di flyer adalah fasilitator Superbook Salatiga. Dari yang saya cermati atau saya amati selama ini, nah dengan apa ya sepak terjangnya, investasinya ke generasi, ke anak-anak begitu, selama ini bahkan tidak muncul gitu ya, seringkali juga mendampingi, seringkali dalam pekerjaan-pekerjaan administrasi, ada hal yang jadi support buat pelayanan anak. Apa sih sebenarnya Kak Nono yang diperjuangkan gitu? Apa sih mimpinya gitu sampai mau apa ya memberikan hidup berbagi buat anak-anak, mungkin bahkan sampai ke pelosok gunung gitu ya. Jadi apa yang diperjuangkan sebenarnya? Ya. Anak-anak itu kan kalau orang cerita menurut anak itu kan seringkali digambarkan seperti ini. Saat anak-anak usia 0 sampai 6 tahun itu 100% itu dari orang tua begitu kebenarannya. Nah, dan kemudian begitu selanjutnya sampai usia remaja semakin berkurang pengaruhnya di dalam hidupnya. Nah, anak-anak kalau kita bentuk, kita bangun sejak usia dini, kita tanamkan nilai-nilai yang benar, kita tanamkan nilai-nilai yang Kristiani, itu akan lebih mudah diterima dia. Dan nanti investasi di kemudian hari, 10 tahun ke depan, 25 tahun ke depan, itu akan lebih leluasa berjalannya. Akan lebih gampang dalam dia, dalam menjalani hidupnya, maupun dalam dia mengambil keputusan secara benar. Nah, itu yang seharusnya kita semua, terutama orang tua, itu mengambil peran seperti itu, menyadari bahwa saat mereka masih anak-anak, ambillah waktu sebanyak-banyaknya, punya waktu berinvestasi dengan anak sebanyak-banyaknya, supaya yang ditanam di dalam diri anak itu, hal yang baik dalam diri anak itu semakin banyak. Dan semakin tertanam, itu kan juga dari beberapa survei menyatakan hal yang demikian. Bahwa ternyata saat masa mereka berubah di masa dewasa, mereka saat anak-anak pernah ditanami hal-hal yang baik. Begitu kira-kira ya. Oke, Pak Nono.
di zaman sekarang ini kan sosial media ya, orang apa namanya, pengen eksis gitu ya, pengen muncul gitu, termasuk saya. Apa namanya, orang bisa bebas bikin konten, orang bisa bikin seperti ini. Lalu apa? Memang kalau pandemi ini akhirnya kan membuat orang harusnya mestinya makin berpikir. Kalau sebelum pandemi, dipakai Tuhan itu identik dengan khotbah di mimbar. Undangannya banyak. Ya laris diundang sana sini gitu. Nah, apa? Ya. Nah, kemudian sampai macam-macam tadi ya, idiomnya muncul, kejar setoran dan segala macam, tapi kan efek samping itu. Tapi lebih pada ini. Nah, pertanyaannya, Kak Nono kan kelihatannya nih juga menikmati yang di belakang layar. Nah, menurut Kak Nono apa sih sebetulnya pelayanan dan apa ya? Punya pandangan nggak terhadap ini? Pelayanan ini apakah betul hanya yang di mimbar atau yang tidak di mimbar itu juga pelayanan, dan juga mungkin perasaan Kak Nono, atau Kak Nono memang sengaja memilih kelihatannya saya nggak di mimbar gitu, atau gimana pandangannya atau perasaannya Kak Nono soal ini gitu? Ya, setiap pelayanan itu berbeda. Mungkin saya bukan orang yang pintar ngomong kayak Albert begitu, dan tidak bisa meyakinkan banyak orang dengan di audiens yang banyak. Bahkan kalau saya itu di depan audiens yang banyak itu seringkali malah tidak bisa bersuara. Jadi kalau bisa berdampingan, bertemu langsung, ngobrol bareng, itu malah lebih saya juga suka ngobrol dengan mereka, kemudian tahu isi hati mereka, dan itu membuat jauh lebih nyaman begitu. Bukan saya memilih, bukan, masing-masing pasti punya talenta masing-masing. Saya kalau ditaruh di tempat mimbar, suruh berkhotbah dengan banyak orang, mungkin saya malah tidak bisa keluar kata-kata yang seharusnya Tuhan taruh, tetapi malah hilang. Saya juga tipe orang stabil cermat begitu. Jadi kalau ketemu dengan orang itu masih sampai sekarang itu ya seringkali bergetar itu, jedek gitu. Nah, itu yang saya tidak memilih, tetapi sebenarnya itu menjadi bagian dari hidup kami. Saya sepakat dengan istri kalau pelayanan kita bareng, karena kami juga tempatnya ladangnya sama, dan kami punya hati yang sama, walaupun kadang-kadang beda cara penyelesaiannya gitu. Ada pengalaman khusus nggak ya bahwa pelayanan yang model-model pendampingan, model-model yang tidak terlihat ini juga ternyata dibutuhkan orang Kristen? Atau ini punya pengalaman yang ini berdampak gitu. Itu pasti sih, pelayanan yang berdampingan pasti dan sangat dibutuhkan. Bahkan menurut saya bukan cuma anak-anak, tetapi juga para pemimpin pun juga butuh teman pendamping begitu. Kalau tidak, nanti kita kan manusia rentan ya. Kayak periuk, kemudian kalau gampang mudah pecah, mudah hancur, kemudian kalau ada teman atau teman seperjalanan itu bisa saling menolong begitu. Saya mulai didampingi itu sejak SMP. Jadi saya SMP, saya di Solo, kemudian didampingi lewat Yayasan Literatur Kristen namanya Pak Yohanes Satino. Setelah selesai dari. Sorry Kak, putus sebentar. Itu pendeta atau gimana? Maksudnya kakak kelas atau evangelis? Evangelis, kemudian dia bergabung. Saya ikut les kursus tertulis itu, Alkitab tertulis itu, kemudian saya didampingi dia sampai dari SMP sampai SMA. Jadi saya diajak pelayanan sama beliau, kemudian berbagai macam kalau ada kegiatan saya diajak bersama-sama.
saya dijemput, kemudian kadang sendiri begitu. Dan tugas-tugas yang beliau kerjakan, yang disuruh ke saya kerjakan begitu. Saya ngikut dari belakang dengan beliau. Dan kemudian saat kita dari SMP dan SMA oleh Pak Yohanes Satino, saat kuliah di Semarang, saya pindah ke luar kota dari Solo pindah ke Semarang. Ada satu dosen. Beda jurusan, saya dari teknik sipil, tapi dosen saya itu dari elektronika, namanya Pak Samuel Beta Kuntarjo di Politeknik Undip itu. Kemudian saat itu dia dampingi saya mulai dari dia jemput saya ke gereja. Saya kan orangnya dari latar belakang yang Kristen KTP begitu, jadi terus yang penting kalau tidak didorong dan tidak ada karismatiknya gitu, tidak ada karismanya, ya pokoknya diem-diem begitu. Lah, ini ada Bapak dosen ini yang selalu setiap minggu sore itu ngajak saya ke gereja. Padahal pagi saya udah gereja. Terus pulang ke gereja dia menyiapkan makan buat kami berdua. Jadi di kos-kosannya itu makan berdua. Dan itu hebatnya apa? Itu dilakukan setiap minggu. Dan buat orang kos yang di luar kota itu sangat berdampak sekali dan tidak pernah saya lupakan itu cerita itu. Bahkan saat saya sudah kerja beberapa sekitar 7 tahun, 8 tahun tidak ketemu, saya keluar kota, pindah keluar dari kota Semarang dan pindah ke Semarang sekitar 1 bulan. Tahu-tahu dia di depan kos saya itu, mendatangi saya, menjumpai saya lagi. Visitasi ke situ lagi. Dan saya luar biasa sangat dengan beliau. Bahkan sampai sekarang saat ini saya tetap berhubungan dengan beliau. Beliau masih sama ya. Saya dekat dengan beliau, keluarga beliau, kami keluarga juga berdekatan begitu. Dan selain itu di gereja saya juga punya mentor, pendamping, kakak rohani yaitu Pak Petrus Waras yang selalu menolong saya. Dan lama sampai sekarang. Kami bisa bercerita tentang dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami bisa terbuka satu sama lain bersama keluarga. Jadi kami bisa saling memulihkan antar keluarga begitu. Kalau saya lemah, dia bisa tolong saya, kunjungi saya, doakan kami. Begitu pula dengan beliau. Dan itu sangat berdampak. Wow. Kalau seperti ini sebetulnya kalau sempat keliling-keliling itu di dunia kekristenan atau gereja, memang ini subjektif ya. Ditemukan tidak masih ada atau sangat berkurang gitu istilahnya, jarang ditemukan. Entah mungkin di gereja atau di persekutuan-persekutuan begitu. Ya, menurut saya ini kayak karya seni yang hilang ya. Pemuritan atau pendampingan itu kayak karya seni yang hilang. Sebenarnya harta yang berharga yang hilang dan seharusnya dibangkitkan lagi gairah itu. Dan saya kalau boleh berharap itu semua aktivis gereja itu punya pendamping masing-masing atau punya penerus masing-masing begitu. Artinya Albert punya satu orang anak yang didampingi atau yang diajak, kemudian bisa meneruskan visinya, rencana Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup Albert seperti dalam hidup saya begitu. Itu harusnya terjadi dalam gereja, dan kalau itu adalah menjadi seni ini merupakan bagian kayak dalam hal keluarga ya, keluarga sendiri, jadi hubungannya akan semakin dekat, mereka punya hubungan yang istimewa satu dengan yang lain. Oke. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada beberapa orang yang sempat menonton atau sedang menonton ini. Saya pengen tanggapan suara saya gema atau tidak. Tempat saya masih menggema. Bisa tolong diketikkan di layar ya. Jadi kalau memang ada suara tidak jernih tentunya. Oke, Kak Nun, kalau tadi dikatakan sempat mengaku dosa atau sharing yang terbuka begitu. Gimana sih Kak sampai pada fase seperti itu gitu? Environment atau lingkungan yang dibutuhkan atau butuh formula atau resep apa ya? Maksudnya urutannya, tahapannya atau apa yang harus ada di dalam sebuah persekutuan atau pendampingan begini sampai orang itu terbuka. Karena generasi sekarang ini perhatian kan disebut kepo.
Ini kamu ngapain sih ngurusin apa ini namanya hidup saya gitu. Iya. Kami sebenarnya terima kasih Pak yang tanggapannya untuk yang suara double. Oke. Silakan Kak. Tidak ada resep khusus ya. Saya dari teknik sipil, jadi kalau segala sesuatu itu ada proses, segala sesuatu itu menurut saya harus dibangun, bahkan hubungan ataupun semakin dalam bagaimana kita kenal dengan seseorang atau setinggi apapun bangunan, berarti semakin dalam pula fondasi yang tertanam begitu. Nah, kalau kita tidak menginvestasikan waktu, butuh waktu bersama dan kemudian ngobrol bersama, sering berkumpul, dan waktu-waktu yang berkualitas itu seringkali itu yang biasa kami lakukan. Kami pergi bareng, pelayanan bareng, bahkan kalau misalnya ada acara keluar kota ke Banyuwangi, kita pergi bersama-sama, piknik bareng, kemudian berdoa bersama, begitu yang biasa kami kerjakan. Ya, yang rutin-rutin seperti itu aja. Dan itu akan membangun satu dengan yang lain sambil cerita, sambil ngobrol. Dan seringkali kami juga nginep bareng. Jadi nginep bersama satu keluarga kita punya jadi bukan cuma kami berdua berempat begitu, tapi kami berkeluarga. Keluarga saya, kemudian dia juga bersama dengan anak-anaknya. Iya, tapi ya saya melihat ada yang fenomena lain gitu ya. Jadi pergi sering sih, main sering sih, tapi nggak sampai dalam. Jadi bahkan ada yang membedakan kalau pertemuan katakanlah komsel begitu ya, itu pendalaman Alkitab. Lalu ada pertanyaan nanti, yuk kapan kita hangout? Ya istilahnya ada perbedaan istilah perjamuan kudus dan perjamuan kasih. Nah ini ada kalanya pendalaman Alkitab, kita bicara rohani, di situ yang boleh negur, boleh sharing, tapi kalau sudah pergi beda lagi gitu. Itu rasanya itu jadi istilahnya kalau lagi ikut pendalaman Alkitab itu terbeban. Istilahnya komsel itu males, maunya nanti. Tapi ada orang-orang juga yang anak muda yang kalau diajakin dikasih jadwal tanggal sekian yuk kita keluar kota atau nonton bioskop karena sebelum pandemi begitu. Itu mereka mau. Nah, ini jarang sampai bisa orang itu berani terbuka sampai hal-hal yang paling dalam. Ya, yang utama adalah saat kita membangun sesuatu, membangun hubungan itu, apa yang dibangun gitu. Kalau cuma sekedar pergi, katakanlah komsel, kemudian kita pergi, ya sekali-kali komsel, jalan-jalan lah, ya tidak apa-apa. Tetapi yang ditanamkan apa saat kita pergi, saat kita komsel. Tapi kalau itu tanpa ada yang ditanamkan, kita tidak akan mendapatkan hasilnya. Sama seperti seorang membangun, dia gali tanah sedalam-dalam, tetapi mau diisi apa begitu. Nah, saat kita pergi itu yang kita bicarakan bukan cuma sekedar pelayanan, tapi juga tentang hidup kami. Jadi kalau misalnya saya juga tidak segan-segan untuk ngomong, Pak, kok ini kayak aku merasa kok ada yang masalah dengan Bapak ya. Panggil saya kok ini kan ada yang kayaknya ada yang berbeda begitu. Begitu juga beliau kalau misalnya tahu kita salah ya langsung ngomong, kamu salah dan ini gini-gini. Dia ceritakan. Aku juga pernah mengalami yang sama. Ya, itu yang membuat kemudian kami biasa saling tegur, kemudian kami bisa saling cerita. Pertengkaran suami istri kami ceritakan. Istilahnya kalau kami bertengkar ada penyelesaiannya begitu. Jadi kalau istri saya melihat kayak dulu pernah suatu saat istri saya itu komplain karena dia menikah dengan seorang dewa begitu. Artinya bahwa suaminya itu tidak pernah merasa bersalah, tidak salah. Ya, akhirnya kami ngobrol dengan beliau. Kok suamiku ini kok saya ini jadi dewa ya, tidak pernah merasa bersalah, tidak pernah kata permintaan maaf, dia yang selalu benar seperti itu. Akhirnya kami berempat ngobrol, kemudian
saya ditegur, kemudian diingatkan, dan itu hal yang biasa. Dan itu kami juga akhirnya permasalahan hidup kami sendiri, saya sendiri, itu istilahnya dibenahi oleh beliau, ditolong oleh beliau, kemudian juga dikembalikan ke jalurnya oleh beliau. Begitu. Oke, kan ada fase awal perkenalan kan, sampai ke terbuka begitu. Kalau juga dengan kakak dan sekarang juga Kak Nono mendampingi yang lain begitu, orang lain, sebenarnya gimana ya? Siapa yang mulai duluan? Apakah pemimpin atau kakak rohaninya ini yang atau yang lebih tanda kutip senior ini yang membuka dirinya? Misalkan tadi katakan Anda itu menyinggung soal tidak pernah mengaku salah ini, apakah dimulai dengan dirinya gitu yang terbuka, oke, saya minta maaf, saya masih gagal begitu, atau dari kitanya yang di mentor atau yang didampingi yang memulai duluan? Bisa kedua-duanya sih. Kalau dari pihak saya sebagai seorang yang di mentor sebagai yang adiknya begitu di rohani, saya selalu mendekatkan diri ke beliau. Saat kondisi saya mendekatkan diri beliau, kunjungi beliau, kemudian sering tanya kabar beliau begitu. Kalau pas saat ini kan selain itu kan saya juga punya beberapa remaja anak sekolah minggu yang masih bersama saya begitu dari dulu tahun 99 sampai sekarang kami mendampingi anak-anak remaja sekolah minggu, bahkan sekarang ada anak yang menikah punya anak. Nah itu kalau dari anak-anak saya biasanya sih yang saya lakukan, mereka datang ke rumah saya atau saya kemudian saya kasih kabar ke mereka. Inisiatif selalu kadang saya berusaha untuk dari saya lebih aktif begitu. Jadi kalau dari kakak saya juga, tapi kakak saya juga responnya bagus sih. Dalam arti dia sering berkunjung ke tempat saya, bahkan dia lebih sering ke rumah saya daripada saya ke rumah beliau. Nah itu yang saya dan kalau dengan anak remaja saya datangi ke rumahnya. Jadi saya datangi ke rumah-rumah, kenal dengan orang tuanya, ngobrol dengan orang tuanya begitu. Bukan yang seagama, tapi juga dengan berbagai yang beda agama pun saya melakukan yang sama. Jadi saya bersama-sama begitu. Bahkan mereka saat ada teman-teman dari luar kota yang tidak punya tempat tinggal, mereka bisa tinggal bersama kami sampai mereka bisa punya tempat sendiri begitu. Oke, pertanyaannya sekarang lebih ke sharing ya, maksudnya apa yang kita alami, khususnya saya gitu ya. Contohnya gini, ketika saya gagal dan jatuh gitu, katakanlah gampangannya gitu ya, supaya lebih mudah. Kenapa masih mau menerima saya dan masih mempercayai saya? Pertanyaannya sebenarnya gini, siapa sih yang tidak pernah jatuh? Semua orang pasti pernah jatuh begitu. Semua orang pernah jatuh dan semua orang pasti menginginkan kesempatan. Dan hidup ini bukan satu titik atau satu langkah, dua langkah. Hidup ini adalah perjalanan panjang. Perjalanan yang istilahnya kita naik gunung begitu. Nah, saat kita ada teman seperjalanan kita yang istilahnya tidak kuat, kita yang kuat yang seharusnya menolong mereka. Membantu mereka untuk tetap berdiri, untuk tetap berjalan lagi. Bahkan kalau mereka berhenti, kita pun harus merangkul mereka atau membopong mereka. Sehingga saat mereka bisa bangkit lagi, bisa melanjutkan perjalanan kita bersama-sama. Jadi hidup ini bukan satu titik atau satu periode 10 tahun, 15 tahun, tetapi hidup kita itu adalah perjalanan panjang sampai kita serupa dengan Kristus. Nah, sebelum kita dipanggil Tuhan, kita masih punya kesempatan. Saya juga jatuh, saya juga bangkit lagi, saya juga saya berdosa, dan saya diingatkan, dan saya bangkit lagi, bertobat lagi, saya melakukan hal yang sama. Dan itu artinya juga fair juga buat orang-orang yang jatuh, kemudian harus dibantu lagi, dibangkitkan lagi, supaya kita bisa berjalan bersama-sama. Perjalanan kita adalah perjalanan panjang. Jadi bukan cuma satu etape, tapi etapenya panjang. Dan kita harus terus bersama-sama. Tapi kalau kita berjalan sendiri, ya, dan kita tidak memberikan kesempatan,
seringkali kan kita ngomongnya gini, kalau kita yang salah kita minta ampun begitu. Kita minta, kamu berbelas kasihan ke aku lah, tolonglah, mengertilah aku. Tapi kalau kita jatuh, tapi kalau ada orang lain jatuh, seringkali kan tanggapannya, perlakukan dengan adil, cabut dia, pecut dia, begitu kan. Nah, saya merasa siapapun yang jatuh, siapapun yang berdosa, itu berhak untuk tetap didampingi, layak untuk tetap meneruskan perjalanannya. Sampai kita serupa Kristus, karakter kita serupa Kristus. Kesempatan dibuat kita semua. Thank you. Kalau apa namanya di gereja itu ada label atau ada sebuah kalimat begitu. Jauhi dosanya, benci dosanya, tapi rangkul orangnya, terima orangnya, kasih orangnya. Caranya gimana sih supaya punya keyakinan tadi selain bahwa ini itu. Tapi kan mungkin bisa aja orang bertanya ketika di posisi-posisi itu orang akan menghakimi dan berkata, itu memang tabiatnya, itu kan kebiasaannya, nggak mungkin bisa berubah, atau ada hal yang istilahnya gini. Ini kan sudah berat. Nggak pantas, nggak harusnya dilakukan dia. Gitu. Selevelnya dia harusnya kayak begitu. Nah, jadi cara kita membuat kita bisa berbelas kasih dengan orang itu selain tadi apa yang disampaikan, ada nggak hal lain yang tetap kita bisa tadi merangkul orangnya dan membenci dosanya, memisahkan orang dari perbuatannya dia, itu kan tidak gampang. Menurut saya, karena dan saya mengalami pribadi maupun lihat gitu ya. Saya butuh waktu untuk terus meyakinkan diri perbuatannya itu berbeda dengan siapa dia. Dia itu baik, misalkan saya yakin diri bahwa Tuhan menciptakan dia sempurna. Dia baik adanya, gitu. Itu kan memisahkan, coba memberikan semangat pada saya, memberikan kesempatan lagi kepada orang. Kalau dari Kak Nono, pernah suatu saat membantu orang yang sedang jatuh begitu, ya karena faktor ekonomi dan dia hutang di mana-mana, bukan cuma sekedar 100 juta, berarti hutangnya saat itu lumayan besar. Dan saya pun tidak bisa memikirkan orang dia bisa punya utang sebesar itu. Dan setiap orang yang di samping saya pun istilahnya begini, tidak semua di sekitar saya mendukung saya begitu. Jadi ada juga yang menuduh, ada juga yang nanti menakut-nakut, mengintimidasi. Nanti kamu pasti juga ikut terciduk begitu, kemudian terkena masalah imbasnya karena masalah dia. Memang ada sih, jadi saat kita membantu orang untuk tetap berdiri itu, gangguannya bukan cuma sekedar kita berdua yang ditolong dan yang menolong. Betul. Tetapi lingkungan yang di sekitar kita pun seringkali tidak mendukung kita. Nah, itu membuat sikap kita seperti apa. Tapi asal kita punya nilai dasar atau core value yang benar di dalam Tuhan, itu tidak akan masalah. Kita tolong saja sampai akhirnya kita dampingi mereka untuk ketemu dengan para orang-orang yang terlibat masalah dengan dia dan sampai selesai. Dan itu yang terjadi. Dan ketakutan atau intimidasi itu akan selalu ada saat kita menolong orang, itu dari sekitar kita. Dan menurut saya, kalau kita membantu orang, entah itu dosa besar atau dosa kecil, entah itu punya jabatan besar atau jabatan tinggi atau jabatan rendah, itu tidak ada bedanya. Asal kita bersama-sama, yuk kita berjalan bersama-sama. Ini waktunya kita bangkit lagi, berdiri lagi, kita berjalan lagi. Ya tidak serta-merta pasti bisa segera selesai begitu. Pasti ada jatuh bangunnya di kemudian hari.
kita harus membentengi, menjagai dia, mengingatkan terus, yuk jangan sampai terlibat ini lagi ya. Ingat ya. Nah, seringkali saat seperti itu membuat dilema buat si penolong, buat teman yang si penolong. Saya berharap sih di gereja tidak terjadi seperti itu. Jadi kalau setiap hamba Tuhan yang jatuh ataupun anak muda yang jatuh, pemimpin gereja yang jatuh, yuk kita bersama-sama kita rangkul, kita dampingi dia, dan kita istilahnya yuk bangkit lagi. Mungkin perlu waktu, perlu retreat untuk bersama-sama dengan dia, tapi kita bisa berjalan lagi. Supaya apa? Kristus pun juga melakukan hal yang sama terhadap kita. Kristus melakukan yang sama terhadap kita, kenapa kita tidak? Sampai garis akhir, selesai garis akhir kita, ya itu berarti selesai pekerjaan kita. Tapi sebelum itu selesai, kita tetap seperti itu. Jadi sudah menyiapkan hati ya. Ketika ada kemungkinan tadi proses atau mungkin karena awalnya kita hanya tahu satu kasus, tapi begitu dalam proses perjalanan makin dekat, ternyata ada sisi aspek kehidupan lain yang juga perlu dibenahi mungkin gitu. Jadi gimana menyiapkan hati untuk ternyata tidak langsung selesai ini, tidak langsung tiba-tiba langsung bangkit dan sampai finish. Ya, tidak selesai. Seringkali adalah yang saat kita berjalan dengan bersama-sama, saat saya jatuh pun juga tidak bisa langsung bangkit. Mungkin butuh beberapa waktu, kadang-kadang juga terpeleset lagi, dan perlu dibangkitkan lagi. Lah, kita juga sama-sama, pasti yang istilahnya begini, yang nolong juga lelah, yang ditolong juga lelahan. Lah, tetapi kita harus tetap punya semangat yang sama. Yuk kita bangkit lagi, kita bisa. Saya percaya kita bersama-sama dengan orang-orang sekitar kita. Saat kami punya komunitas yang lebih besar dan mereka punya hati yang sama, saya percaya kita akan kuat. Selain daripada kekuatan itu sesungguhnya daripada Roh Kudus sendiri. Dengan Roh Kudus kita pasti bisa. Tapi dukungan orang-orang sekitar kita menguatkan kita. Oke, sekarang pertanyaannya saya balik. Bagaimana kemudian ketika kita ada di bawah pendampingan seorang pemimpin dan kemudian dalam perjalanan waktu kita mendapati bahwa pemimpin kita ternyata nggak ideal. Pemimpin kita ternyata juga kalau nggak jatuh ya nggak sesuai lah dengan harapan gitu. Nah, banyak gereja kan sebenarnya yang saya tahu bukan hanya pecah gereja karena doktrin, tetapi juga karena ego gitu ya. Wah, nggak cocok ini. Nah, gimana sih sebenarnya sikap ketika melihat pemimpin yang jatuh atau mungkin nggak sesuai lah dengan standar yang kita tetapkan? Ya, sesuai dengan Alkitab ya, teman. Kadang kan subjektif ini. Moral ya, maksudnya secara toleran. Bukan ajarannya. Nah, tidak ada masalah sih. Saya pernah mengalami seperti itu dan dia tetap jadi pemimpin saya dan kita tetap bersama-sama. Saya dukung dia. Artinya begini, masa kalau suami istri begitu, kita kan sudah janji setia, sehidup semati, sakit dan sehat, suka dan duka, senang dan susah begitu. Nah, saat pemimpin kita saat kondisinya sedang jatuh, anggap saja dia sakit kan, dia sedang sakit. Nah, kita tolong, kita bantu dia supaya dia kita dukung dia, kita doakan dia apa yang kita bisa lakukan untuk mereka. Dan supaya mereka juga bangkit lagi. Dan saya percaya begini, pemimpin yang di atas kita, yang ditaruh di atas kita, itu dari Tuhan. Itu dari Tuhan. Dan kalau itu dari Tuhan, pasti baik. Dan pasti benar. Dan itu yang saya percayai, dan dia bisa bangkit lagi, dia bisa pulih lagi, dan dia punya potensi yang sama lagi. Begitu. Dan saya percaya itu. Gimana sih Kak, supaya punya hati yang sudah siap-siap untuk dilukai? Kan ini tadi dalam pendampingan itu kan masih ini begitu kan. Contoh tadi soal ya kita sudah mempercayai tapi kepercayaan disalahgunakan atau istilahnya kamu ini sudah kasih kesempatan kok gitu sih. Yang kedua sudah berbuat baik
dan dilupakan. Tidak ada imbalan. Itu kan itu juga faktor-faktor kita rasanya udah mati-matian untuk dia. Rasanya biasa-biasa aja sama dia. Itu kan faktor-faktor yang sering jadi curhatan. Aduh. Ya, atau banyak orang merasa terus ngaku-ngaku gitu ya. Ngaku-ngaku yang mentornya nih. Itu dulu orang gua mentor nih begini gitu. Jadi gimana sih coba punya keluasan atau keluasaan hati yang bisa menampung ini, bisa siap menghadapi hal itu. Kalau di dalam falsafah Jawa itu namanya ada istilah narimoing panjum gitu. Jadi ada, gitu. Ya itu mungkin mempengaruhi dalam gaya saya begitu. Tetapi yang saat kita mendampingi ataupun saat mendampingi seseorang dan kemudian bahkan mereka berbalik memusuhi kita pun juga saya juga pernah. Sekedar dilupakan tuh hal yang biasa, itu kan manusia sekali itu. Kalau dilupakan hal yang wajar, diingat ya puji Tuhan, tidak diingat ya puji Tuhan. Betul. Juga pernah juga saat kita tolong. Yang paling menyakitkan, yang paling dekat menusuk dari belakang. Sampai kita dampingi, kemudian saat kita kita hidup bersama-sama, kita tolong secara finansial, secara kita dampingi secara emosi. Dan itu pun bukan serta-merta jadinya baik. Dan itu ada juga yang hasilnya bahkan menggigit kita gitu, bahkan memakan kita. Dan itu pun juga ya wes, kita berdua sepakat tidak ada masalah. Semua dari Tuhan dan kembalinya kepada Tuhan. Dan tidak pernah dan segera, istilahnya begini, kita itu punya imun di dalam tubuh kita. Dan kalau kita punya sakit hati ataupun perasaan seperti itu, imun kita yang kerjakan. Yuk, aku sembuh, aku pulih, aku tidak akan tidak akan sakit hati. Imun kita yang kuat. Itu kami berdua biasanya sampai apapun yang saya dapat, saya cerita sama istri, dan apa yang istri lakukan atau yang didapat dari Tuhan, dia sharing ke saya. Itu saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu waktu yang istimewa bersama-sama dengan istri saat waktu-waktu yang berkualitas begitu. Jadi kalau saya ngalami juga sih ya. Jadi hal-hal yang saya bahas ini atau kami bahas ini petang hari ini masih ada di dunia pelayanan gitu ya. Ada juga yang di gereja ini kan sering kali berkata kita ini keluarga. Bahkan sampai ada nama gereja keluarga Allah gitu. Wah, kayak banyak gereja pakai nama. Lalu ada salam damai gitu ya. Ada lagunya pula. Ku cinta keluarga Allah gitu. Nah, ada yang bahkan dalam proses pendampingan mentor dan yang dimentor, ada yang manggilnya papi mami, gitu ya. Ada saudara persaudaraan yang muncul, begitu saudara rohani. Tetapi seringkali ya ini tadi ketika dalam kondisi sukses, kondisi baik-baik saja, ya gampang ngomong seperti itu. Tapi begitu jatuh, begitu terpuruk, begitu gagal, maka tidak berlaku lagi. Orang cepat-cepat lari dan tidak mau disangkut pautkan. Gitu. Nah, saya pernah nulis di Instagram satu postingan judulnya Dark Syndrome. Jadi itu sindrom bebek. Gitu. Kita cenderung menilai orang itu dari luarnya. Kayak bebek lagi mengapung di atas air, nggak kelihatan kakinya sedang mengayuh. Banyak orang kelihatan baik, gitu, penampilan apalagi foto pun bisa diedit. Tetapi sebetulnya nggak ngerti bahwa di dalam pergumulan, di dalam hidupnya butuh teman dia sedang bergumul, dia sedang berjuang. Gitu. Dan orang bisa nggak makan beberapa hari. Orang bisa nggak bernafas sekian menit, tapi orang nggak bisa hidup tanpa harapan.
Dan kekuatan itu bisa betul dari Tuhan. Ya, kedua dari keluarga. Dan yang ketiga sebetulnya gereja bisa ambil peran, yaitu dengan menjadi teman seperjalanan, jadi pendampingan. Dan kalau pelayanan mimbar, tadi di awal Kak Nono sampaikan bahwa saya nggak bertalenta, saya nggak berkarunia, misalkan gitu, gampangannya begitu ya. Tidak semua orang dipanggil untuk di mimbar, tetapi semua orang semestinya bisa untuk memuridkan. Ya, Alkitab tidak memilih satu dua orang, tapi ini tugas orang percaya. Semua dari kita bisa mengerjakan pelayanan pendampingan ini. Dan bersyukur untuk Profesor Doktor COVID yang menunjukkan kepada kita mimbar sekarang kosong. Jadi semua orang bisa berfungsi, semua orang bisa mengerjakannya untuk mendampingi. Ketika saya ini dua hal ya, atau anugerah Tuhan, kepercayaan yang diberikan Tuhan. Yang kedua juga kapasitas kita, istilahnya bukan keterampilan tapi juga hati, karakter, kemauan kita minta sama Tuhan, kita siapkan hati kita. Ya, beberapa hari ini memang saya dihubungin sampai ada tengah malam gitu, jam 1 malam. Ada jam berapa yang di luar pulau, ada yang di NTT, tiba-tiba telepon gitu. Yang orang-orang yang ternyata yang saya ada beberapa orang yang ketika saya happy malah mental. Dan saya ditegur Tuhan kali itu bahwa dan saya dilihatkan lagi, digeser lagi pendampingan. Kalau dulu kan istilahnya kayak menasihati, mengarahkan, kayak tadi seperti proaktif ya, jemput ke gereja, bawa ke gereja. Ternyata hari-hari ini ada pelayanan yang dibutuhkan, yaitu telinga. Jadi cuman butuh didengar, butuh ditanya. Dia tahu solusinya, dia tahu jawabannya, dia tahu apa yang dikerjakan, dan dia terakhir gini, thank you ya Kak. Gitu. Cuman butuh didengar, butuh diuraikan. Sebenarnya dia nggak bisa mikir gitu. Cuma ditanya. Yang tengah malam itu, jadi yang cerita itu butuhnya didengar saja. Gitu. Dan ini nggak kalah, menurut saya nggak kalah mulianya dengan orang-orang yang khotbah. Gitu. Karena saya lihat kalau soal perubahan hidup lewat pelayanan pendampingan ini juga banyak kehidupan yang diubahkan gitu. Kehidupan yang lewat pendampingan one by one atau kelompok kecil itu yang juga mereka bisa kenal Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, bisa hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Nah, ada nggak Kak dasar firman Tuhan yang membuat menjadi kekuatan atau meneguhkan atau yang menjadi konfirmasi afirmasi gitu bahwa ya ini jalan hidup kami, ini gaya hidup kami. Saya nggak tahu apakah kalau tadi dari sisi Kak Nono kan mungkin punya pengalaman di masa muda sebelumnya itu kan bukan hanya diajar tapi ngalami didampingi. Tetapi kalau istri kan nggak tahu saya ya, jadi apakah ketika kemudian dalam perjalanan menjadi suami istri ini kemudian menjadi ikut proses bersama dan kemudian jadi visi bersama, gaya hidup bersama, atau memang istilahnya jodohnya gitu ya, sudah dari sananya juga punya pengalaman yang sama gitu ya. Jadi dari sebelum menikah pun juga sudah layanan pendampingan gitu. Nah, saya nggak tahu kalau misalkan tidak dari latar belakang yang sama, nah kira-kira titik momen apa jadi bahwa ada nggak peristiwa atau sesuatu hal yang membuat ini jadi pilihan, ini jadi hal yang ini benar nih, ini rasanya seperti ini nih pelayanan, ini rasanya kalau dalam kondisi ada orang jatuh harusnya kita tolong begini. Tadi pemikiran-pemikiran itu ada titik awalnya gitu. Ada hal yang kalau istri saya sih kenal Tuhan mulai SMP, jadi dia latar belakang yang cenderung tidak beragama begitu, dan
dia didampingi oleh, dulu saat di kotanya dia didampingi oleh Pak Pendeta beliau Pak Nathanael begitu. Kemudian saat pindah ke Semarang, saya tahu saat dia kuliah itu dia diajar didampingi oleh 2 orang dari Pesat, yang disebut Kaoni sama Kak Cahyani. Jadi mereka berdua yang punya peranan penting menanamkan hal-hal seperti itu di dalam istri saya, di dalam diri istri saya. Tapi saat itu kan kami belum menikah, kami baru teman pelayanan dan satu kampus begitu. Saat kemudian berjalannya waktu, saat kita menikah, kami pun juga ketemu lagi, karena yang pas kami mau menikah itu ketemu dengan kakak rohani atau pembimbing rohani dari yang dosen tempat saya kuliah dulu. Jadi saya ketemu, saya didatangi oleh kakak rohani saya ini, kemudian kami ngobrol berdua, dan mereka akhirnya kita berempat ngobrol bareng. Kami belum menikah, dan kami ikut bergabung dalam komselnya beliau. Beliau, kemudian kita sampai kemudian dia ngomong, "No, tahun ini kamu menikah," begitu. Karena sudah waktunya terlalu panjang. Kemudian akhirnya benar yang dia nubuatkan terjadi. Dia nubuatkan bulan Februari begitu, dan akhirnya bulan April Mei terjadi kita pertunangan begitu. Dia yang mengerti bukan cuma secara jasmani pekerjaan, tetapi dia juga ikut campur tangan dalam hal kami berdua. Cara mengatasi masalahnya, hal-hal yang harus trik-triknya, dia ngajari semua. Cara hidupnya itu dia tumpahkan ke kami gitu. Jadi saat itulah saya merasakan bahwa ini yang seharusnya yang kami terima. Sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat, ini yang seharusnya saya terima. Andai kata semua gereja melakukan seperti kakak rohani ini, dan semua gereja, semua jemaat Tuhan melakukan yang sama, itu pasti kebangkitan itu akan terjadi. Artinya yang namanya mau berbagi hidup, dan kemudian pemimpin bisa berbagi hidup, dan juga jemaat-jemaat diajari hal yang sama, itu akan mengalami yang sama. Dan akhirnya yang terjadi saat kami selesai pas menikah, kami sharing, awalnya terjadi benturan karena caranya berbeda, keinginannya sama tetapi caranya berbeda. Saat awal tahun 2003-an gitu, saya tinggal saat menikah awal-awal, ada anak-anak remaja saya sekitar 20 anak itu kalau setiap hari datang ke rumah gitu. Mereka tidak pernah ngomong mau datang atau tidak, tiba-tiba datang. Lonong gitu. Lonong begitu aja, bahkan di luar jam, mulai dari pagi, siang, sore mereka datang saja. Karena mereka tidak sekolah begitu, tidak sekolah, ada yang sekolahnya mereka bolos segala macam, datang ke tempat kami. Dan masih mending mereka makan minum yang ada di kami dimakan semua, dan itu menjadi pertengkaran kami berdua. Loh, nggak bisa, itu anakmu itu nggak boleh seperti ini. Ini rumah ini punya aturan. Paling tidak, kalau mereka makan atau mereka masak, tolong dong dicuci piringnya, gelasnya. Kalau tidak dicuci piringnya, tolong biarlah ditaruh di meja di dapur, begitu di tempat cucian. Nah, akhirnya kami berdua sepakat, yuk, ya wes, dalam minggu ini nanti kalau anak-anak datang, saya ngomong sama mereka, tolong piring, gelas, semua bekas makanan, tolong ditaruh di dapur, kalau di tempat dapur. Nanti istri saya berjanji mencuci piring dan gelasnya. Terus saya yang ngepel lantainya begitu. Dan ternyata benar, 1 minggu kemudian mereka bisa mengumpulkan. Dan beberapa kemudian mereka sudah mulai mencuci piring sendiri, mencuci gelas sendiri, bahkan mengepel rumah kami, membersihkan rumah kami. Nah, sampai akhirnya mereka bisa, kalau misalnya nasi habis pun mereka bisa memasakkan nasi buat kami. Kadang mereka tidur bersama kami ada sekitar 10 orang, itu bisa sampai 2-3 hari. Akhirnya kami punya hati, bagaimana kalau anak-anak ini kita tolong supaya mereka tetap sekolah begitu. Yang putus sekolah kita sambung lagi supaya mereka tetap melanjutkan sekolahnya. Akhirnya kita carikan beasiswa begitu. Dan saat itu awalnya agak susah, beberapa tahun agak kesulitan, kita biayai sendiri.
tapi dalam bekerja kami membiayai mereka begitu. Pelan-pelan sepakat sampai saat ini. Oke. Apa namanya, dari tadi mungkin kan kita bahasnya yang dukanya. Rasanya kan susah. Ada resikonya yang dikhianati lah sampai tadi istilahnya tadi. Udah nggak tahu terima kasih, terus tadi wah ini habis-habisan gitu yang terakhir ini tadi ya. Udah makan apa aja dihabisin, terus waktu aja diganggu, tidak ada privasi ya, kan istilahnya gitu kan. Udah dua kapan-kapan nyelonong aja udah. Nah pertanyaannya, ya ini bukan untuk membanggakan atau minta imbalan sih, enggak sih. Tapi lebih ke, buat saya istilahnya penghiburan dari Tuhan sih. Hidup ini. Tuhan juga tahu kadang kalau kamu lemes, kamu kasih kejutan juga gitu. Kasihnya Tuhan enggak orang yang suka pribadi yang wah seneng anaknya menderita, tak nyiksa gitu kan, enggak juga. Dia bapak yang baik gitu. Dia juga senang ketika anak-anaknya bersuka cita. Jadi ada nggak peristiwa yang menyenangkan, yang berkesan, yang atau buah apa ya dari pelayanan pendampingan ini? Ya, ada beberapa yang sebenarnya saat mereka sudah mau sekolah, lulus sekolah, kita sih sebenarnya sudah senang ya. Rasanya wow begitu. Itu sudah penghiburan buat kami, ternyata kami bisa memenangkan perjalanan ini dalam etapa ini begitu, walaupun masih ada perjalanan selanjutnya. Dan juga sampai sekarang teman-teman kami itu kalau mereka yang Muslim, mereka Lebaran, mereka datang ke tempat kami. Bahkan yang dari luar kota, dari Ngawi, datang ke tempat kami bersama anak dan istrinya, mereka datang ke tempat kami berkunjung begitu. Dan itu persahabatan itu tidak hilang sampai sekarang. Walaupun juga ada tidak selamanya yang kita dampingi kan berhasil begitu. Bahkan saya juga mendampingi saat terakhir pun, saat kematian anak ini, kami doakan berdua, kemudian saya ngomong yuk kita balik ke Tuhan. Itu pun juga terjadi, tidak ada masalah. Saat mereka menyelesaikan dengan baik, gagal atau tidak, berhasil atau tidak sekarang, buat kami adalah itu bagian kami dan kami sangat senang dan sangat bahagia. Dan bisa melakukan itu pun karena buat kami melakukan itu adalah suatu kehormatan. Jadi suatu anugerah saat kita bisa menjadi teman mereka, menjadi sahabat mereka. Ketemu mereka suatu anugerah, kita dampingi mereka, itu kepercayaan dari Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih karena sudah berikan aku kesempatan menjadi teman, misalnya partner pelayanan Tuhan, kepanjangan tangan Tuhan. Itu suatu anugerah buat kami. Dan saat kami hasilnya itu tidak menjadi masalah buat kami. Dan memang dalam arti begini, menjadi dorongan lagi, bangkit lagi saat mereka memberikan kabar, oh kami baik-baik saja, kami sekarang seperti ini, itu akan menyenangkan kami. Walaupun itu bukan target, tapi itu adalah menambah kami jadi kayak dicas ulang, wah gitu. Jadi kita semangat. Saya membaca kisah Habil yang dibunuh Kain itu. Jadi istilahnya kan jangan-jangan ini Habil yang Tuhan titipkan ke dalam hidup kita. Bahwa tidak semua orang bahwa semua orang berjumpa dengan kita itu, kalau kita sering berkata, oh ini bukan kebetulan, seringkali kan gitu kan. Hari ini ada, pasti Tuhan sudah tentukan atur gitu. Kalau kita punya keyakinan yang sama bahwa itu bukan kebetulan, ya paling tidak kita mesti tanya, doa sama Tuhan. Jangan-jangan ini Habil yang Tuhan titipkan gitu kan. Nah jadi sebabnya Tuhan minta pertanggungjawaban. Jadi walaupun satu orang itu Tuhan minta di mana Habil gitu, dan ketika jawabannya kurang ajar gitu kan, apakah aku penjaga gitu. Itu Tuhan juga punya bereaksi begitu. Lalu sebuah kisah yang saya inspirasi saya pribadi itu
ketika perjalanan Paulus hidup seorang Paulus gitu ya. Dia bisa berbeda pendapat, tapi di akhir menjelang ini juga dia bisa memberi kesempatan bahkan sama Filemon yang di dalam penjara dia bisa menangkan kembali. Lalu di dalam pelayanan yang besar, dia tanya, gimana apakah itu ada di situ, Titus ada di situ. Kalau tidak, aku nggak jadi. Gitu. Jadi banyak kisah-kisah yang ternyata bukan soal ribuan, bukan soal pelayanan besar, tapi juga satu jiwa, satu demi satu yang dititipkan dalam dipercaya dalam hidup kita. Saya lihat beberapa kali ini orang terlalu di gereja ngejar jumlah besar nih, tetapi nggak sadar bahwa bagaimana pertanggungjawaban dengan orang-orang yang menjadi ring sapi, istilahnya orang-orang yang ada betul-betul yang bisa sudah otomatis bisa disentuh, sudah bisa terdampak secara langsung gitu, yang berdekatan dengan dia secara langsung, itu kan perlu keseimbangan di dalam itu, dan Tuhan memang suruh kita banyak, bukan soal besar gitu, dan banyak itu kalau kita bersama-sama kerjakan. Nggak hanya ini tugas pemimpin, ini tugasnya divisi komsel, atau siapa yang ikut komsel, siapa yang nggak ikut komsel, tapi semua orang bisa mengerjakan hal ini. Dan memang gitu bahwa hubungan itu sendiri itu sangat-sangat berharga gitu ya, bernilai gitu. Saya senang gitu. Bukan soal materinya imbalannya, tapi bagaimana bisa menjadi teman dalam seperjalanan ini, dari membimbing remaja, dari SMP, SMA, nentuin jurusan kuliah, terus sharingnya soal naksir siapa, sampai menikah, problem keluarga, itu kan keren gitu, asik gitu ya, bisa bersama-sama punya hubungan. Sebab saya percaya gini, bahwa Tuhan oke lah bisa bikin musisi debu emas lah, gigi emas lah, gitu bisa gitu. Tetapi Tuhan seringkali memberkati juga lewat orang. Itu orang jalurnya ya orang, itu bisa memang dari orang yang kenal tiba-tiba digerakkan. Tapi juga tidak sedikit berita atau cerita kesaksian Tuhan memberkati dari orang yang kita kenal. Itulah bagaimana kalau ternyata kita tidak punya keterampilan atau istilahnya kemampuan untuk berhubungan baik dengan semua orang. Gitu. Istilahnya kan kita sendiri yang menutup jalur berkat itu sendiri sih. Nah, sebetulnya kalau kemudian ngajak orang supaya bisa menjadi teman seperjalanan atau menjadi ini biar jadi sebuah visi yang ditangkap dalam hidupnya. Gimana kan? Apa yang Kak Nono lakukan? Agak susah ya pertanyaannya, membuat visinya itu. Nah, saya pernah merintis pelayanan dengan anak panti. Dulu saya mengelola panti dan dengan beberapa anak yang saat itu masih SMP dan SMA. Saya ngomong sama mereka, yuk kita pelayanan sekolah minggu begitu, karena saya melihat pelayanan sekolah minggu itu faktor pelayanan yang sungguh sangat luar biasa, karena nilai-nilai bisa ditanamkan dengan baik dan juga mereka tertanamnya dari awal. Jadi kalau mereka hidupnya 70 tahun, mereka 12 tahun mereka sudah mendapatkan nilai-nilai yang baik, dia akan menikmati itu dari 70 tahun dikurangi 12, sekitar 60-50 tahun kemudian mereka bisa menikmati masa-masa emasnya. Nah, karakter-karakter ilahi yang tertanam itu tidak akan hilang kan, dan itu walaupun nanti bisa terpendam, bisa tertimbun, dan itu bisa dimunculkan lagi, bisa bertobat lagi begitu. Dan saya mengajak anak-anak panti yang ngajak pelayan mereka ke sebuah tempat di Kota Semarang begitu, karena ada jemaat yang di sana, ada 4 anak jemaat yang di sana. Saya ngomong, boleh enggak rumahnya untuk sekolah minggu? Ternyata boleh, diizinkan. Dan kami mulai dari dua anak yang bersangkutan yang punya rumah, kemudian tetangga kanan kiri ada 4. Dan itu saya cerita ke anak-anak remaja pemuda di tempat gereja gitu. Saya ceritakan. Setiap ada perkembangan saya ceritakan. Kemudian saat pelayanan kemudian perkembangan saya ceritakan. Dan juga komunitas sel juga saya ceritakan ke mereka.
Dan itu akhirnya mereka berjejaring, yang dulunya saat tahap pertama mereka yang tua memegang yang tua, memuridkan yang tua begitu, tapi yang kemudian yang remaja dan anak-anak bagian yang anak-anak bagian kami begitu. Itu yang terjadi dan itu berlangsung sampai beberapa tahun. Dan saat kemudian di masa-masa selesai kami berdua kemudian punya pelayanan atau tempat yang waktu yang berkurang, yang istilahnya ada di tempat yang lebih gitu. Akhirnya pelayanan di tempat itu berkurang. Dan saat itu kemudian ada pengganti juga gitu. Ada anak pemuda remaja yang kemudian mereka nangkep visinya dan melanjutkan pekerjaan kami. Awalnya memang bersama, kemudian mereka kerjakan. Dan kemudian dilanjutkan lagi juga, sekarang dilanjutkan dengan orang yang lain, orang yang generasi ketiga, itu dilanjutkan lagi. Bahkan yang mereka kerjakan sekarang, saat ini, melebihi, lebih bagus daripada yang saya kerjakan dulu begitu. Mungkin kalau saya yang pegang terus tidak akan seperti ini. Dan saya hanya menceritakan apa yang saya kerjakan, kemudian apa yang dialami. Tentunya kemudian kami ajak ke sana sekali tempo mereka pelayanan. Sempat kami juga memberikan kayak tempat pelayan buat anak remaja pemuda yang kami namakan Adulam begitu. Kami melayani gereja-gereja yang istilahnya gereja-gereja kecil begitu. Kami melayani anak-anak sekolah minggunya. Nah, jadi mereka ada wadahnya untuk kami cerita, untuk kami berbagi. Walaupun kami tidak tahu, saya sendiri tidak terpikirkan mereka bisa nangkap visi itu atau tidak. Tapi faktanya adalah yang terjadi mereka melanjutkan pekerjaan yang sudah dikerjakan, yang kami kerjakan pada awalnya, meneruskan dan sampai sekarang. Bahkan anak-anak sekarang yang dulunya masih SD sekarang sudah bekerja, bahkan sudah lulus kuliah begitu. Itu hal yang menarik, yang kemudian ternyata saat kita dekat dengan kelompok kita, orang-orang di sekitar kita ceritakan dan mereka percaya kepada kita dan kita selalu ceritakan apa yang Tuhan taruh dalam pekerjaan Tuhan di tempat itu. Lambat-laun mereka juga tertanam. Dan istilah visi yang menanamkan visi itu, dan mereka tertanam pula begitu dengan berjalannya waktu. Ya, mungkin tertanamnya pelan-pelan, maksudnya pelan-pelan, tapi lama-lama mereka terikat. Pelayanan kan jadi mengikat. Jadi seperti pola Yesus ya, ada kalanya diajar, ada kalanya dibawa ke lapangan. Dan tidak jarang di dalam perjalanan itu ada kata yang sering muncul, tergeraklah belas kasihan oleh belas kasihan. Nah, suatu kehormatan dan lihat mumpung ini kebetulan ada Pak Asmoro ada di sini. Saya kelihatannya kalau nggak salah pernah lihat postingannya. Jadi tentang mentoring gitu. Kalau nggak salah ada 5 tahap ditulis begitu. Saya kerjakan, kamu melihat, lalu kita kerjakan sama-sama. Kamu kerjakan, saya lihat, terus dikerjakan atau hasilnya saya menilai begitu. Kemudian kamu kerjakan, orang lain yang melihat begitu. Jadi ini tadi kelihatannya juga diterapkan dari cerita Kak Nono tadi, bagaimana bukan hanya sekedar khotbah di mimbar, tetapi juga berbagi hidup. Ya, saya percaya ketika hanya khotbah, 2 orang Emmaus dikhotbahin Yesus sendiri nggak terbuka matanya. Tetapi ketika Yesus memecahkan roti, terbukalah matanya. Ketika hidupnya sudah dipecahkan, ketika hidupnya sudah dibagikan, itu yang membuat mata mereka terbuka. Jadi besar sekali kuasa daripada membagi hidup, berbagi hidup, bukan hanya sekedar khotbah. Kurang apa coba ini? Khotbah Yesus selama perjalanan itu tidak cuma 1-2 menit. Udah mungkin dijelasin dari seluruh kitab Nabi, dijelasin dibuka semua. Tapi tetap nggak ngerti, nggak ngeh gitu ya, nggak nyadari bahwa itu Tuhan. Tapi iya betul. Kalau nggak salah ini memang yang ditulis ya oleh di Facebook kapan dari I do you what we talk
Thank you Pak Asmoro. Makasih. I do you help, we talk. You do I help, we talk. You do I watch, we talk. You do someone else watch. Jadi thank you Pak Asmoro. Makasih. Dan ini juga orang yang hidup berbicara lebih kuat dari khotbahnya. Ya, jadi orang punya pilihan. Kalau enggak kan kasihan orang bisu ya, nggak bisa khotbah. Jadi semua orang bisa berkhotbah melalui hidup kita. Ya, jadi terakhir mungkin saya mau menyampaikan juga Pak Asmoro. Jadi Pak Nono ini mungkin tidak muncul di YouTube Premier, mungkin tidak punya channel khusus gitu ya. Tetapi orang yang bukan di balik layar, tapi ikut menuliskan kisah hidup saya, yang menemani, yang mempercayai, yang bisa memberi kesempatan saya. Tidak banyak orang gitu yang bisa melihat tetesan air mata saya. Tidak banyak orang yang bisa dengan tulus ya. Saya merasakan betul-betul bukan hanya bicara mulut ya, tetapi juga hidup yang dibagikan untuk bukan hanya sekedar negur-negur saja nunggu kapan saya jatuh. Ya, tetapi juga bahkan hampir istilahnya orang yang mudah mempercayai orang yang bahkan di saat jatuh gitu. Ketika orang lain mungkin pakai prosedur yang lebih berat daripada birokrat. Jadi, harus lewat ini, harus diuji ini, harus mungkin kalau zamannya salah satu partai itu kalau mau jadi caleg itu harus lewatin ujian dengan ketemu berapa orang dulu begitulah. Ini nggak ada surat. Kalau jadi ditahbiskan aja saya masih harus diminta surat siapa yang merekomendasikan. Ini orang bisa percaya. Ini orang bisa memberikan kesempatan gitu. Yang saya rasa itu yang dibutuhkan generasi sekarang. Ya, ada generasi banyak sekarang yang kalau khotbah aja kayak live streaming ini atau live ini aja mungkin sekian menit nggak suka aku gua ganti deh. Gitu ya, jadi untuk diajar nggak bisa tahan lama. Yang saya rasa bisa bertahan lama adalah hubungan. Itu yang kita bisa tawarkan. Dan keaslian dan kesederhanaan. Itu juga yang saya rasa juga ketemu di Pak Asmoro, Pak Nono. Yang itu yang mungkin banyak yang hilang gereja. Keaslian dan kesederhanaan. Gitu, terlalu rumit, terlalu berat gitu. Saya suka nanti kapan-kapan kita akan ngobrol dengan Pak Asmoro gitu ya, menjadi sederhana, baik pesan maupun hidup gitu ya. Dalam pelayanan juga akan terlalu rumit gitu. Jadi orang yang jadi susah didekatin, prosedural, harus begini, harus begitu, pakai istilah-istilah yang wow begitu ya. Yang saya nggak anti sih sebenarnya. Tetapi misalkan tahun yang kemarin saya bahas soal logika. Itu tahun kemenangan, tahun menuaian beribu-ribu laksa gitu. Nah, ini kan hal yang mendarat yang apa yang kita lakukan, apa yang harus menjadi sederhana yang kita bisa kerjakan. Terima kasih Kak Nono buat dan juga Kak Mega yang terima kasih juga gini. Saat-saat ini juga menjadi kelihatannya juga menjadi teman seperjalanan buat istri. Kalau tidak salah tebak. Ada dua orang yang hari ini saya tahu gitu. Kak Franky Siombing dengan Baby Febiola. Dan yang kedua Kak Nono dan Kak Mega. Itu nggak khotbah, tapi mestinya orang yang sadar, orang yang peka, orang yang lembut hati itu bicara kuat gitu sih.
menjadi teman seperjalanan juga buat istri gitu ya. Untuk melalui dan yang boleh nggak berbagi mungkin karena kan mungkin dua jadi satu ya, istri nggak ada di sini. Tapi apa sih yang membuat istri khususnya atau kalian keluarga ini tetap melayani sekalipun dalam kondisi seperti ini? Agak apa ya? Sebenarnya agak susah juga karena menjadi hambatan buat kami berdua. Suara istri saya hilang dari bulan Oktober September itu hilang. Ya, saya pikir juga karena apa? Karena pita suaranya bermasalah, kami bawa ke dokter THT dan ternyata tidak sembuh juga. Dan kemudian paru-parunya saat kontrol paru-paru setiap bulan itu saya tanyakan ke dokter paru-paru, saya tanyakan apakah ada hubungannya suaranya rusak begitu. Padahal dia kan guru sekolah minggu. Dia ngajar dengan harus bersuara, dengan seperti ini. Akhirnya dia harus berhenti menghentikan pelayanannya. Walaupun dia tetap datang ke gereja, datang sekolah minggu, tetapi tidak bisa mengajar, tidak ada menyiapkan, hanya menyiapkan membantu yang mengajar begitu. Dan itu membuat juga hati saya juga sedih sih. Sedih dalam arti, waduh kenapa istri saya seperti ini, suaranya hilang, padahal dia punya pelayan anak yang suara itu penting, intonasi itu penting. Tapi ternyata suaranya hilang dan ternyata bulan November, Oktober akhir ternyata dia kena kanker begitu, kanker paru-paru. Dulu pernah kena kanker payudara dan kemudian sudah menyebar ke paru-paru begitu. Dulu sudah dioperasi dan ini tumbuh lagi begitu. Dan saya ngomong sama beliau, sama istri saya, mau enggak tak temani? Temani apa? Ya, kamu kan tetap tak temani setiap hari, enggak. Kalau kamu gundul, aku juga gundul begitu. Nah, ini jadinya seperti ini. Nah, walaupun kondisinya seperti itu, dan ternyata bulan Maret pandemi, dan aktivitas sekolah minggu dihentikan, dan kami buat video-video supaya anak-anak bisa dilayani dengan baik. Tapi yang di tempat kami adalah anak-anak itu tidak bisa ikut YouTube begitu, tidak punya data seluler, dan mereka kesulitan kalau mengakses secara live streaming begitu. Kami harus buat video supaya bisa diterima di WA, disimpankan mamahnya nanti setel di rumah. Jadi sekolah minggunya mereka terserah mereka mau pakai kapanpun begitu, tapi bisa disimpan. Lah istri saya buat seperti itu dengan ibu gembala begitu, dibuat ceritanya, urutannya, terus kemudian dalam bulan ini apa saja. Pelayan itu yang dia kejar sekarang, dalam arti yang dia mengerjakannya. Sampai dia harus kemo dan tidak bisa melakukan aktivitas itu lagi. Yang dia kerjakan juga mencari bahan, mencari materi-materi supaya itu bisa nanti kalau sudah bisa dipakai, dia bisa mengerjakan lagi, dia kerjakan lagi. Dan selama ini yang dia cari adalah bagaimana dia mencari supaya anak-anak tetap terlayani begitu. Karena banyak juga mereka yang terhilang karena di masa pandemi ini. Dan juga banyak guru-guru ke sekolah minggu itu yang kehilangan pelayanannya. Karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Kalau di daerah perkotaan dan mereka di daerah atau mungkin punya kuota begitu tidak ada masalah, tinggal nyantol di mana bisa. Tetapi kalau anak-anak yang tidak bisa streaming dan mereka harus memakai handphone orang tuanya, itu harus dipikirkan juga. Ataupun yang di desa yang tidak ada sinyal begitu. Dan seringkali banyak yang saya temukan adalah banyak guru-guru sekolah minggu kehilangan pelayan mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Dan ini menjadi doa kami supaya guru-guru sekolah minggu punya terobosan, punya cara supaya mereka bisa melayani anak-anak yang tidak bisa dijangkau ini. Kalau mereka orang tuanya masih punya handphone, mereka bisa pakai WA, dikirim pakai WA saat ketemu, saat ada sinyal atau saat ada wifi gratis begitu. Tetapi saat mereka bisa ditonton mereka di rumah begitu. Tapi kalau mereka yang tidak punya handphone, tidak punya seperti itu, yang harus tetap yang menjadi pergumulan kami.
Nah itu yang apa? Saya temani dia, saya carikan bahan, dia tetap mengerjakannya walaupun di rumah sakit dia juga tetap mengerjakannya. Dan itu juga menjadi gairah buat saya, gitu. Karena dia semangat, saya juga ikut semangat. Ya suka duka, suka dan duka, sakit dan sehat, itu sudah menjadi paket yang kami harus terima. Dan saat saya sakit, dia pun juga melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan. Dan saya bersyukur mendapat pasangan yang tepat yang yang sampai saat ini mendampingi kami. Ya. Thank you untuk dan sangat terinspirasi sebenarnya, bukan seperti tadi dikatakan dibuka ya, bukan yang pertama gitu kanker baru dulunya sudah kena kanker, tapi semangat, totalitas, strategi hidup, bahkan termasuk di kala saat istilahnya lembah lah ya, lewati lembah kekelaman ini tetap berbagi, bahkan istilahnya ibarat bersiarah. Saya percaya ada air mata yang juga air mata yang diubah menjadi mata air, air mata yang diubah menjadi mata air. Ya akan ada penghiburan mata air yang juga muncul, dijumpai dalam perjalanan kehidupan ini. Dan terima kasih untuk tidak kemudian tetap jadi alasan. Ya, ini saatnya untuk mikirin diri kami sendiri, tapi tetap berbagi, bahkan jadi khotbah yang hidup. Memberi bukan hanya ketika berlimpah, tapi selain ketika dalam kondisi baik, tapi bahkan tetap memberi sekalipun kondisi tidak istilahnya mungkin buat orang tidak menyenangkan atau tidak sesuai. Thank you Pak Nono untuk ngobrol malam atau istilahnya petang ini. Luar biasa sekali, dan sekali lagi dalam kesempatan ini thank you buat hidupnya, thank you buat keluarga yang jadi teladan, jadi keluarga dari rumah yang terbuka, yang jadi tempat pelarian, tempat curhat. Semuanya, thank you. Terima kasih, Abed. Ya, terima kasih. Ngobrol bareng. Ya, thank you. Ya, thank you ya. Sampai kati.